putrinya baru lahir langsung terkena pneumonia. Tapi dia sangat bahagia. Saudara, tolong serius. Anak ini terlalu kecil dan lahir prematur. Saat ini rumah sakit kami punya suntikan impor. Agak mahal. Keluarga silakan pertimbangkan. Mau atau tidak? Tidak perlu dipertimbangkan. Tidak peduli berapa mahal. Asal bisa menyelamatkan anak. Gunakan semuanya. Kami pasti akan membayarnya. Perawat muda juga lega. Baru beranjak pergi. Shi Zhao menghela napas berat yang selama ini ditahannya. Syukurlah. Kalian selamat. Hari ini di kehidupan sebelumnya, kalian berdua meninggal karena aku. Di kehidupan ini aku akan menjaga kalian baik-baik. Ini telur dan gula merah yang kubeli. Kamu makan dulu. Tunggu ibu datang. Dia akan membuatkan mie untukmu. Tahun baru toko-toko tutup. Ini kubeli dari rumah seorang bibi di gang. Maaf seadanya. Lin Muyu tidak bergerak. Dia menatap Shi Zhao lekat-lekat. Tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu belum pergi? Pergi kemana? Bukankah kamu yang bilang kamu bisa pergi kemana saja, kecuali bersamaku? Kamu bilang aku membuatmu jijik." Shi Zhao terdiam sejenak. Di kepalanya muncul beberapa potongan kenangan kehidupan sebelumnya. Membuatnya ingin sekarang juga menampar dirinya sendiri. Shi Zhao memandang Lin Muyu. Dengan berat hati berkata, "Aku minta maaf padamu. Dulu aku sering bicara kasar, menyakitimu. Maafkan aku. Aku masih muda dan tidak mengerti. Egois dan seenaknya sendiri. Melakukan banyak kesalahan. Mataku terbutakan. Memanfaatkan kebaikan kalian. Berbuat sesuka hati. Selalu merasa masih ada kesempatan memperbaiki. Selalu merasa belum terlambat. Asal aku kembali, kalian akan selalu ada. Akan memaafkanku. Menungguku. Tapi sekarang aku tahu. Tidak seperti itu. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Aku akan membuktikannya dengan tindakan." Kata terakhir. Setelah selesai Lin Muyu terdiam kaku. Dia terguncang sesaat. Tidak tahu harus merespon bagaimana. "Kau tidak perlu menjawab. Aku tahu memintamu memaafkanku sekarang sama saja memaksamu secara moral. Aku hanya berharap kau tidak mengusirku pergi sudah cukup." Jantung Lin Muyu seketika melewatkan 1 detak. Dia akhirnya tersadar. Menerima kotak makan dan sumpit dari Shi Zhao. Masih hangat. Karena dia terus menghangatkannya. Tercium aroma gula merah. Di zaman ini, adalah rasa manis yang langka. Total ada 6 telur. Lin Muyu makan 3. Lalu berhenti. Yang 3 ini. Aku sudah makan. Aku sudah beli makanan. Tidak lapar. Kau makan saja. Melihat Lin Muyu masih ragu-ragu, dia menambahkan, "Dokter bilang, kalau tidak makan baik tidak akan ada ASI. Putri akan kelaparan." Tanggal 1 pagi jam 6. Pintu terdorong terbuka. Shi Zhao terdiam sejenak. Seketika tersadar. Orang ini adalah ibu kandungnya Tian Xiufen. Di kehidupan sebelumnya saat dia diusir kembali ke keluarga Xie, dia tidak pernah melihat kasih sayang Tian Xiufen terhadap dirinya. Mata Shi Zhao berkaca-kaca. Dia menatap Tian Xiufen. Setelah beberapa saat tenggorokannya mengeluarkan suara, "Ibu, aku di sini." Tubuh Tian Xiufen membeku. Dia agak terkejut. "Apakah memanggil saya?" Suara ini terdengar tidak asing. Seperti
Suara anak kedua. Tapi, kenapa dia memanggilku ibu? Tian Xiufen ragu-ragu tidak berani menjawab. Shi Zhao kembali berdiri. Memanggilnya dengan lembut. Ibu. Aku di sini. Hidung Tian Xiufen terasa pedih. Air mata dengan cepat mengalir turun. Muyu melahirkan 2 anak perempuan. Tapi terlalu kurus. Masih harus dirawat 2 hari. Untuk memulihkan diri. Jangan khawatir. Semuanya sehat. Aku bangun pagi-pagi untuk merebus telur. Baru diambil dari kandang ayam oleh kakak Zoer. Direbus banyak. Kalian berdua makan. Jangan sampai kelaparan. Tian Xiufen membawa sebuah baskom. Langsung pergi mengambil air panas. Membersihkan tubuh Lin Muyu dan mengganti pakaian bersih. Lalu membawa celana yang terkena darah untuk dicuci. Setelah beberapa saat perawat membawa seorang ibu hamil dengan perut besar masuk. Untuk menempati ranjang nomor 3. Kamu akan melahirkan malam ini. Jangan berkeliaran. Semua keluarga pasien. Ikut saya sebentar. Shi Zhao berdiri dengan terkejut. Jantungnya berdebar kencang. Khawatir terjadi sesuatu dengan bayi. Mengikuti perawat muda ke pintu. Tuan, Anda harus membayar biaya. 100 yuan yang dibayar kemarin sudah habis. Kondisi bayi agak lemah. Ibu belum mengeluarkan ASI. Susu formula rumah sakit agak mahal. Dan beberapa obat untuk pertumbuhan. Semuanya cukup mahal. Shi Zhao terkejut biayanya begitu banyak. Dia berhenti sejenak menghitung dalam hati. Tapi karena keraguannya, perawat muda mengira dia ragu-ragu. Kalau memang tidak punya uang, saya akan bicara dengan Dokter Huang. Ganti merek susu formula. Pakai lebih sedikit. Harusnya tidak apa-apa. Tidak bisa. Harus yang terbaik. Paling lambat sore ini saya akan bayar. Pasti tidak akan menunggak. Kalian tenang saja. Perawat muda terkejut. Kemarin saat orang ini membawa istrinya, semua staf rumah sakit tidak suka padanya. Mana ada ibu hamil sekurus ini? Apalagi hamil kembar. Kalau bukan karena pengalaman dan kesabaran Dokter Huang, bayi pasti tidak terselamatkan dan ibu juga dalam bahaya. Apalagi saat ini anak perempuan tidak berharga. Ditambah kelihatannya dia tidak sayang istri. Datang menagih pembayaran pasti akan kena marah. Ternyata di luar dugaan Shi Zhao langsung setuju. Perawat muda akhirnya melihat Shi Zhao dengan pandangan lebih baik. Dia tersenyum dengan senang. Tuan, tenang saja. Kami pasti akan merawat putri Anda dengan baik. Mereka sangat penurut. Setelah berbicara perawat muda pergi dengan gembira. Shi Zhao kembali ke ruang rawat. Begitu berbalik dia melihat Lin Muyu dan Tian Xiufen. Wajah yang cemas dan khawatir. Anak-anak tidak apa-apa. Mereka baik-baik saja. Bisa makan dan minum. Kalian jangan khawatir. Yang penting istirahat dulu. Kamu tidak ingin segera menyusui bayi? Urusan rumah sakit. Ada aku dan anak kedua. Kamu jangan khawatir. Yang terpenting pulihkan diri. Lin Muyu ragu-ragu mengangguk lalu memejamkan mata untuk beristirahat. Tian Xiufen membawa Shi Zhao ke koridor. Sebelum Shi Zhao bertanya, Tian Xiufen sudah mengeluarkan dari sakunya sebuah kantong kain yang dibungkus rapat. Uang ini, kamu ambillah. Kemarin tahun baru kakakmu pulang dari tambang. Membawa sedikit uang. Kamu pakai dulu. Kalau kurang suruh ayahmu pinjam lagi. Yang penting urus dulu istri dan anak. Yang lain nanti saja. Mata Shi Zhao terasa panas. Dia terdiam sejenak. Akhirnya mengulurkan tangan menerima uang itu. Bu, jangan khawatir. Uang ini akan kukembalikan pada kakak.
Tian Xiufen tidak berkata apa-apa. Tapi di kehidupan sebelumnya dia akhirnya tahu. Di kehidupan sebelumnya kakak Xie Sheng terus bekerja di tambang. Itu uang yang ditukar dengan nyawa. Xie Sheng sebenarnya berniat setelah mengumpulkan cukup uang untuk menikah. 2 tahun lagi tidak akan ke tambang. Pulang mengikuti ayahnya Shi Yuzhen bekerja di ladang. Tapi Shi Zhao pulang dan menikah. Semuanya kembali ke titik awal. Xi Cheng seumur hidup tak bisa keluar dari tambang. Dan di kehidupan sebelumnya Shi Zhao mendengar kabar 3 tahun kemudian. Tambang mengalami kecelakaan. Semua pekerja tambang tidak kembali. Xi Cheng adalah salah satunya. Shi Zhao menarik napas dalam-dalam, matanya sudah berair. Kakakmu memang seperti itu sifatnya. Pendiam. Jarang bicara. Tapi hatinya hangat. Kau pulang. Dia senang. Kau tidak perlu khawatir. Kita sekeluarga tidak bicara 2 kata. Yang penting selamat dan damai. Sehat walafiat lebih penting dari apapun. Dia tidak banyak berpikir langsung membayar biaya. Lalu pergi ke tempat yang sama membeli telur untuk mie kuah ayam. Melihat Shi Zhao membeli mie kuah ayam, Tian Xiufen merasa kasihan. Aku bawa mantou. Makan ini saja cukup. Yang lain untuk istrimu saja. Aku tidak perlu makan. Bu, kau juga makan. Aku tahu kau sayang uang. Aku nanti pulang dulu. Ambil kompor tanah liat. Nanti kita bisa masak sendiri. Bu, kau juga makan. Sudah lelah seharian. Kalau kau tidak makan, mana bisa aku makan? Tian Xiufen mengambil kotak makan. Memilah daging ayam dan telur dengan hati-hati. Semuanya dipindahkan ke mangkuk Lin Muyu. Kau makan lebih banyak. Biar asinya lancar. Aku masih ada susu untuk diminum jadi tidak lapar. Lin Muyu mengangguk tidak menolak lagi. Setelah keduanya selesai makan, dia mencuci mangkuk dan sumpit lalu mengembalikannya. Baru mendorong gerobak kembali ke desa Shishui.